Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glaze Official. Dan kali ini guys, kita mau bahas lagi satu shuttlecock dari brand terbaru yang barusan saya cobain bareng kawan-kawan kemarin di lapangan guys. Ini adalah shuttlecock Pilot. Ya, kebanyakan shuttlecock yang saya review memang produksi dalam negeri, produksi orang-orang Indonesia guys. Dan Pilot shuttlecock ini guys, ini diproduksi di Malang, Jawa Timur. Dan teman-teman bisa lihat bentuk shuttlecock Pilot ini yang seperti ini. Otomatis kita bisa bilang ini standar banget yang biasa dipakai di turnamen-turnamen besar sekelas nasional ataupun internasional. Atau bisa juga kita bilang ini standar BWF, standar PBSI, karena memang ini modelnya shuttlecock lancip guys, bulunya lancip. Ada beberapa shuttlecock yang memang bentuknya papak, pernah juga saya review beberapa brandnya, yang juga shuttlecock papak itu masih banyak dipakai di beberapa gor di daerah saya sini guys. Dan buat pengalaman saya pribadi sih bareng teman-teman di grup saya guys, kalau udah pakai shuttlecock lancip kayak gini, balik ke papak lagi itu udah males banget, karena memang speednya beda banget, kestabilannya, kemudian ketahanannya juga beda, karakternya pun beda. Jadi buat teman-teman yang biasa papak, pakai ini pasti bakal adaptasi, dan begitu juga sebaliknya. Tapi ya itu, buat teman-teman yang memang pingin nyobain shuttlecock dengan kualitas atau standar produksinya itu mirip-mirip ataupun sekelas dengan standarnya PBSI ataupun BWF, ya yang pakai lancip ini adalah solusinya guys. Karena setahu saya memang di turnamen-turnamen besar kayaknya nggak ada deh yang pakai shuttlecock papak. Bahkan di beberapa kota di daerah saya di sini, di ibu kotanya, di Bandar Lampung ya. Saya kan di Provinsi Lampung guys, ibu kotanya itu Bandar Lampung. Saya pernah datang ke salah satu toko yang besar. Jadi kalau shuttlecock papak itu mereka sering bilang ini shuttlecock yang diperuntukkan untuk anak-anak. Dan untuk yang dewasa tuh ya yang lancip kayak gini guys, yang penampakannya kayak shuttlecock Pilot ini guys, ataupun beberapa brand lain juga yang model karakternya memang lancip. Jadi seberapa worth it shuttlecock Pilot ini nanti bakal kita bahas tuntas, dan seperti apa karakternya, dan apakah masih worth it untuk shuttlecock Pilot ini dipakai di gor teman-teman, nanti bakal kita bahas ya. Karena memang akhir-akhir ini banyak banget pilihannya, banyak banget opsinya dengan karakter shuttlecock Pilot ini yang nanti bakal kita jelaskan, dan juga testimoni dari kawan-kawan saya, teman-teman sendiri yang bisa menyimpulkan apakah shuttlecock ini worth it buat teman-teman ataupun PB teman-teman atau tidak. Oke teman-teman, kita bahas dulu dari awal, yaitu harga shuttlecock ini guys. Untuk harga retailnya shuttlecock ini tuh di 103 ribuan, 103 ribu. Menurut saya sih dengan kualitas shuttlecock ini yang kemarin udah kita rasakan, pengalaman saya dan teman-teman sudah pakai shuttlecock Pilot ini guys, ini termasuk shuttlecock yang worth it di harga segitu. Karena beberapa shuttlecock yang kita review beberapa waktu lalu, dia lebih mahal di kisaran 105 sampai 110 ribuan, bahkan ada yang lebih dari 110 ribu. Dan di harga yang cuman 103 ribuan retailnya, ecernya teman-teman, ini worth it banget buat teman-teman cobain. Oke, kita lanjutkan dulu pembahasannya ke slop shuttlecock Pilot ini ya guys ya. Yang di sini bisa kita lihat secara keseluruhan tampilan slopnya itu dominannya warna biru, kemudian putih, kemudian juga ada kombinasi lain yang di beberapa tempat kayak font Pilotnya ini itu warna merah. Kemudian di sini ada tulisan Pilot ya guys ya, series shuttlecocknya, yang di sini ada logo P-nya, mungkin ini logo Pilotnya. Kemudian di sini ada isi 12 piece. Kemudian standar beratnya 4,9 gram, dan ini udah standar banget ya. Dan kemudian kita bisa lihat di sini speednya ada 78 ya guys ya. Dan informasinya sih memang shuttlecock Pilot ini cuma di speed 78. Kemudian kalau kita putar di sini ada tulisan badminton shuttlecock. Kemudian sama aja, ini teman-teman ada tulisan Made in Indonesia. Dan kalau kita lihat di bagian slopnya, nih guys ya, ini terbungkus dengan plastik kayak gini seperti biasa. Ini kondisi barunya. Tutup slopnya ini ada tulisan badminton Pilot shuttlecock. Karakter warnanya pun sama persis dengan
tampilan slop yang ada di sekelilingnya ini ya guys ya. Intinya ini dengan spesifikasi yang ada di slopnya, shuttlecock pilot ini udah standar banget seperti shuttlecock lancip pada umumnya. Walaupun yang saya rasakan kemarin, pilot ini pun punya karakter kecepatan yang agak berbeda dengan beberapa shuttlecock lain. Pun sama dengan brand-brand lain pasti ada perbedaan. Ya seperti kita merasakan beberapa raket, beberapa peralatan bulu tangkis dari brand-brand lain tuh, walaupun nomornya sama, spesifikasinya sama, tapi masing-masingnya itu punya karakter sendiri. Dan itu biasa aja karena memang pabriknya berbeda teman-teman. Jadi otomatis quality controlnya pun punya pertimbangan masing-masing atau standarnya masing-masing. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke bagian penampakan shuttlecock secara dekat ya, biar teman-teman bisa ngerti seperti apa tingkat kerapihan detailing dari shuttlecock pilot ini. Oke teman-teman, kita sekarang coba lihat ya penampakan shuttlecock pilot ini di kondisi barunya. Saya bisa bilang di harga 103 ribuan shuttlecock pilot ini super rapih ya teman-teman. Dan juga batang bulunya ini teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, batang bulunya itu nggak kecil-kecil. Ada beberapa shuttlecock karakter lancip, bulu lancip tuh yang dia kecil-kecil, dan ini rata-ratanya tuh besar. Makanya kenapa shuttlecock ini saya bisa bilang ketahanannya tuh baik banget. Walaupun memang dengan karakter speednya yang rada lambat sedikit di 78, ini bakal lebih worth it banget buat teman-teman yang memang biasa pakai shuttlecock yang nggak terlalu cepat. Yang teman-teman sukanya main rally-rally panjang, pukulannya bakal lebih butuh tenaga banyak lah. Jadi kalau teman-teman pakai shuttlecock pilot ini dijamin berkeringat banget lah ketimbang pakai shuttlecock yang lancip yang kecepatannya lebih cepat banget. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka main bener-bener nyari keringat sih menurut saya ya. Kalau dilihat begini tuh, kelihatan banget kalau shuttlecock pilot ini super rapi ya. Untuk bulu-bulunya itu putih dan bagus-bagus lah. Jadi termasuk ini bahan bulunya tuh bener-bener pilihan lah menurut saya. Dan terkait finishingnya juga itu yang jadi nilai plus untuk shuttlecock ini. Ya mungkin sih untuk ini ya, apa namanya, tali yang ngelem ini ya guys ya, harus diperbesar dikit sama pilot shuttlecock ya, karena beberapa kejadian kemarin kayaknya di talinya ini agak ada yang putus teman-teman. Nah ini jadi evaluasi untuk pilot sih ya, nih teman-teman, nih jadi dia ada yang putus talinya, mungkin butuh agak dibesarin sedikit ya. Walaupun dengan karakter patah ataupun putus talinya itu nih, talinya putus gini, dia tetap stabil gitu loh, masih larinya tuh masih enak, dan ini dia tetap kuat tuh. Walaupun ini putus gitu, tapi nggak ngaruh di stabilitas shuttlecocknya. Dan kondisi bekasnya aja kayak gini, ini dengan intensitas permainan yang seperti saya sampaikan di video ini guys, ya masih pemain amatir di kelas-kelas kita, kerusakannya kayak gini nih yang paling parah nih. Tapi kebanyakan masih sangat, bentuknya itu masih nggak ada yang patah-patah dan awet lah. Dan kemarin setelah saya dan kawan-kawan nyobain shuttlecock pilot ini di lapangan guys, beberapanya sih punya testimoni yang agak berbeda, karena memang masing-masing punya kesukaan shuttlecock yang agak berbeda ya. Enak, stabil, cuman untuk speednya agak kurang cepat, kurang lambat, kurang cepat dikit ya. Iya. Tapi larinya stabil sih. Apa ya, pemakaian agak lama lumayan stabil, malahan lumayan ya? tahan. Kalau maksudnya awet. Keawetannya, awet. Keawetannya itu lumayan nih. Tadi cuma pakai 2 tadi kayaknya. Iya, 1 kali main 2 set cuma habis 2. Iya. Termasuk bagus ini. Bagus ya. Cuman hanya speednya yang kurang cepat ya. Itu aja sih. Untuk pilot ini lumayan enak, stabil, ketahanan bulunya juga oke. Cuman satu kurangnya, ya. Speednya kalau udah agak setengah main itu agak berkurang, jadi agak lebih melambat. Oh gitu. Mungkin karena putarannya, mungkin karena dia udah mulai berputar. Awal-awal oke kok. Oke, pas. Di smash malah balik terus ya? Di smash balik terus. Tapi ini momoknya tukang semester nih. Semester kayak Raffles nih kayaknya berat kan? Balik terus ya Flash. Gimana Flash? Pakai pilot Flash? Ini koknya speednya bagus mas, agak berat sedikit. Berat? Buat kita nyemes. Oh iya betul. Kurang cepet dikit lagi. Ini kalau apa namanya, ngebut, bukan sih, lebih enteng lagi. Larinya bagus. Mantep ya? Bagus. Stabil nggak Mas?
Nah, kalau stabilnya 11-12 sama kok yang bermerek lah. Rekom buat latihan sehari-hari, rekom. Apalagi yang mau cemesannya banter, Iya. cobain kok Jadi ini. kalau kita pakai ini malah powernya Iya, sekuat powernya tenaga malah ya. keluar. Iya, betul. Powernya malah keluar. Nanti mungkin kalau ketika pakai Shuttle latihan cepet. pakai shuttle yang cepet, Oh. yang lancip-lancip itu cemesannya nggak tahu lagi kayak gimana. Jadi tajam banget ya, tajam. kenceng banget ya, betul. Oke itu teman-teman, testimoni dari kawan-kawan saya yang kebanyakan memang cocok banget, ataupun bahasanya nggak bisa dipungkiri bahwa saya shuttlecock pilot ini larinya, lajunya ketika dipukul shuttlecocknya itu nyaman banget. Tingkat kestabilan larinya tuh oke banget guys. Jadi nggak goyang, bahkan bisa dibilang ini salah satu shuttlecock yang stabil banget di harga 103 ribuan. Walaupun dengan kecepatannya yang 78, agak berbeda dengan brand lain yang biasanya lebih agak cepat. Dan karakter shuttlecock pilot ini memang rada lambat sedikit. Ya bisa kita bilang sih shuttlecock pilot ini speednya bisa dibilang 77 aja di beberapa brand lain yang lebih cepat. Makanya di awal tadi saya bilang shuttlecock pilot ini kalau ada speed 79-nya, kawan-kawan saya yang suka main cepat, yang suka main power pasti lebih suka banget. Walaupun bukan berarti teman-teman saya yang biasa main speed, main power itu nggak suka dengan shuttlecock ini. Karena memang karakternya larinya stabil banget, enak banget, nyaman banget. Bahkan dengan beberapa shuttlecock yang lari speed 78-nya tuh mirip dengan ini lebih awet dari beberapa shuttlecock yang pernah saya review guys. Dengan ini sih saya bisa bilang shuttlecock pilot ini recommended banget buat temen-temen yang gak begitu suka dengan shuttlecock yang kenceng banget. Karena beberapa temen saya yang kemarin saya cobain pakai shuttlecock ini guys, di lapangan yang lain guys, ternyata yang suka main defense yang power yang gak terlalu keras itu dia lebih suka main dengan speed yang seperti pilot ini. Jadi ketika musuhnya berat, musuhnya smashnya kenceng, dia tetap bisa ngembalikin pukulan dari lawan itu guys. Dan sebetulnya bisa dibilang ini satu strategi ya, ketika teman-teman tuh punya lawan yang berat, pukulannya kenceng, smashnya powernya gede banget, teman-teman bisa ngakalin pakai shuttlecock yang agak lambat kayak gini ya. Jadi ketika teman-teman kalian tuh nyemash dengan keras, kita masih bisa ngebaca laju bolanya, nggak terlalu cepat. Dan menurut saya ini asiknya shuttlecock pilot ini. Dan terutama buat teman-teman yang biasa main di gor, tapi gornya satu lapangan dan nggak terlalu luas ya. Kayak misalnya di tempat latihan saya tuh salah satunya ada di balai desa kelurahan, yaitu satu lapangan, atapnya nggak terlalu tinggi, kanan kirinya sempit. Shuttlecock pilot ini enak banget loh. Dengan larinya shuttlecock pilot ini yang super stabil dan juga ketahanannya, shuttlecock ini tuh bisa bertahan satu match, babak satu dan babak kedua. Kita tuh cuma pakai rata-ratanya di 2 shuttlecock. Pakai 1 shuttlecock bisa, tapi ya itu mungkin di poin-poin pertengahan di babak kedua bakal kurang nyaman sih. Tapi lebih worth it untuk main 2 shuttlecock di 1 pertandingan, di 2 match 21 poin ya guys ya. Dan buat teman-teman yang powernya gede sih ya seperti biasa standar pakai 3-4 shuttlecock. Jadi ini super recommended, masih sangat worth it banget, apalagi harganya yang kali ini tuh ini salah satu shuttlecock yang lumayan paling termasuk yang murah lah, karena masih di 103 ribuan. Dan semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.